sedang melaksanakan uji kinerja praktik pengalaman di PTD SMP Negeri 1 Maniis, Purwakarta, Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Siang, Bu. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, siap ya untuk belajar hari ini? Siap. Siapkan dulu ketua kelas untuk berdoa ya. Pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam arti mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang siapa yang tidak hadir? Dede. Dede kemana? Satunya sakit, Bu. Sakit? Ya, oke. Siapa lagi? Ari. Ari kemana? Sakit. Sakit juga. Sakit. Oke. Isma kemana Isma? Izin. Oke. Ya ya. Oke. Semoga yang lagi sakit ya segera sembuh dan bisa belajar lagi. Oke. Untuk pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang teks laporan percobaan. Tetapi kalian masih ingat tidak tentang materi yang kemarin? Masih ya pasti. Nah, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya supaya kita semangat, kita bermain dulu yuk. Apa? Ayo kita tepuk semangat yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, tadi kan Ibu menanyakan materi yang telah kita pelajari minggu lalu itu tentang apa sih? Ada yang masih ingat? Cerpen itu apa? Cerita pendek. Cerita pendek cerpen itu adalah termasuk karya Fiksi. atau tidak nyata. Ya, cerpen itu adalah sesuatu yang fiksi atau tidak nyata. Ya, termasuk dalam karya sastra. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang laporan percobaan. Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.1 mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan dan lain-lain. Nah, 3.1-nya yaitu menjelaskan isi informasi laporan percobaan. 3.1.2-nya yaitu mengidentifikasi prinsip penggunaan kata atau kalimat tanda baca atau ejaan. 3.1.3-nya yaitu mengidentifikasi isi informasi tentang struktur dan ciri kebahasaan teks laporan. Nah, di sini lanjut ya. Untuk 4.1-nya yaitu menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. 4.1.1-nya menyimpulkan ragam model teks laporan percobaan, variasi, pengklasifikasian dan pendeskripsian. 4.1.2 yaitu menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat, tanda baca atau ejaan.
coba lihat. Kalian itu ada gambar apa sih? Ada orang sedang meneliti. Penelitian, ilmuwan. Apalagi itu kalau dikira-kira tempatnya ada di mana itu? Lab atau laboratorium. Tentang apa sih ini? Sedang apa coba kegiatannya? Kalau kalian dilihat-lihat ini ada apa nih? Ada tabu-tabu, ada pipa-pipa ya, ada bahan kimia ya. Ini tentang percobaan apa ya? Ini mendeteksi apa ya? Gitu kan? Zat-zat yang ada dalam cairan tersebut. Ini lagi dikaji. Ini merupakan karya ilmiah ya, seperti itu kan? Nah, di sini ada lagi. Dulu deh. Lupa. Oke, tadi kan kalian sudah menyaksikan atau melihat gambar ya, gambar tentang pendeteksian atau apa tuh tadi kegiatannya di mana kan? Atau laboratorium. Nah, nanti kita akan menyaksikan sebuah tayangan ya. Coba deh. Bentar ya. Salah lagi Teh. Mendingan Bu, tadi. langsung dibukalin aja deh kata pelanggan. Iya. Oke, sekarang lihat ya anak-anakku semuanya, kita akan menyaksikan tayangan dari sebuah contoh laporan atau hasil observasi. Ini sudah dicoba ya, berarti artinya observasi. Oke, kita lihat ya. Ini judulnya apa? Fakultas Farmasi Universitas Malang akan berbagi cara pembuatan hand sanitizer dari tanaman lidah buaya. Berikut alat dan bahan yang akan digunakan: aloe vera 100%, hidrogen peroksida 3%, alkohol 70%, aquades, gelas kimia plastik 500 ml, gelas ukur 100 ml, botol kemasan, spoil 3 ml, dan sendok pengaduk. Langkah pertama, kupas kulit lidah buaya yang telah disiapkan. Pisahkan daging lidah buaya dari kulitnya. Selanjutnya, haluskan dengan menggunakan blender. Kemudian, saring lidah buaya yang telah dihaluskan. Langkah selanjutnya, diukur alkohol 70% sebanyak 250 ml dengan menggunakan gelas ukur. Diukur hidrogen peroksida 3% sebanyak 12,6 ml dengan menggunakan gelas ukur. Diukur aloe vera 100% sebanyak 4,35 ml dengan menggunakan spoil. Masukkan semua bahan-bahan yang telah diukur seperti alkohol 70%, hidrogen peroksida 3%, aloe vera 100%, dan tambahkan aquades hingga volume campuran bahan mencapai 300 ml. Langkah selanjutnya, aduk hingga tercampur rata. Kemudian diukur hand sanitizer sebanyak 60 ml dan masukkan ke dalam botol kemasan. Tutup botol kemasan dengan benar dan berikan label pada botol.
barusan kalian sudah melihat tayangan ya, sebuah video apa tuh tadi? Ya, kemarin kan kita apa? COVID-19 ya, yang apa-apa harus steril. Kalau mau apa-apa dulu harus cuci tangan, jabat tangan dengan orang lain harus cuci tangan dulu. Apalagi mau apa? Kita harus mensterilkan diri supaya terhindar dari penyakit, dari virus apa? Corona ya. Banyak sekali manfaatnya tuh. Nanti kalian bisa tutorial. Nah di sini ibu mau bertanya, pernahkah kalian melakukan sesuatu yang belum pernah kalian coba terus kalian eksperimen? Pernah belum? Pernah? Lihat tutorialnya dari mana? Dari YouTube. Ibu tanya, berhasil atau tidak? Berhasil. Ada yang enggak. Tetapi kalau belum mencoba, kalian misalkan membuat slime. Tahu slime? Tahu. Lihat tutorialnya kan mudah ya. Kalian itu dalam pikiran kalian bisa tidak saya membuat slime. Sebelum mencoba percobaan, sebelum dilaksanakan, kalian berpikir dulu. Bisa nggak kalian melakukan atau membuat slide tersebut? Bisa, itu gampang ya. Bisa kok, saya juga membuat slide. Nah, sebelum dicoba. Nah, jadi di sini dijelaskan ya. Nah, di sini laporan dulu. Laporan itu adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Itu laporan secara umum. Di sini, sedangkan percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, ya, kalau digabungkan itu adalah teks laporan percobaan ialah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Sebelum dibuktikan kan itu masih apa? Masih praduga, masih mengira-ngira ya, seperti itu. Kita lanjut ke ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama atau A, objektif, yaitu menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaannya ya, keadaan yang sesungguhnya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurangi, tetapi sesuai faktanya. Nah, apabila hasil tidak sesuai hipotesis ya, hipotesis ada yang tahu? Hipotesis itu adalah praduga yang tadi Ibu sebutkan ya. Di sini hipotesis atau praduga atau asumsi sementara ya. Kita itu mengira-ngira ya, hipotesis itu. Jadi belum tentu kejadian atau faktanya seperti itu kalau belum dicoba ya, seperti itu. Nah, di sini sampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan ya. Misalkan di sini ini ada contohnya. Coba kalian menguji perbandingan vitamin C pada buah jeruk dan stroberi ya. Pada buah jeruk dan stroberi ya, menurut ya praduga sementara kalian itu vitamin C ada di buah mana yang paling terbanyak? Jeruk. Buah jeruk udah yakin tuh ya. Tapi kita itu belum mencoba, belum mencari tahu mana sih emang bener ya antara stroberi dan jeruk itu yang paling banyak vitamin C-nya itu buah jeruk. Oke, kita akan buktikan ya di sini. Buktikan hasil dari hipotesis kalian bahwa buah jeruk itu lebih besar kandungan vitamin C-nya. Di sini coba lihat lagi. Nah, di sini berupa di sini ada kandungan vitamin C. Hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan harus yang sudah dilakukan. Ini fakta ya. Nah, coba bandingkan kedua kalimat di bawah ini. Nah, kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg. Kandungan vitamin C pada jeruk berapa?
Nah, di sini coba kalian perhatikan dua teks tersebut. Ada kata apa yang beda di sana? Angkanya. Terus apa lagi? Ada kata apa lagi? Ada kata sekitar. Terus ada apa lagi? Yang beda antara kedua teks tersebut. Ada kata sekitar. Pada kalimat pertama, kalimat kedua ada beda lagi? Adalah. Coba deh kalian di sini perhatikan, ya. Perhatikan di sini ada kata sekitar dan adalah. Kalau sekitar itu mengandung arti apa? Kira-kira ya, praduga, belum jelas, belum sesuai faktanya. Itu mah masih dugaan saja kalau sekitar. Coba deh kalau adalah. Sudah pasti, kalau adalah sudah yakin, ya sudah teruji, gitu ya. Jadi di sini hipotesis yang ada di teks tersebut adalah yang mana coba? Yang hipotesis itu masih praduga. Atau kalimat yang pertama, strawberry sekitar. Kalau jeruk nih, jeruk adalah, ini sudah pasti ya, seperti itu. Oke, mengerti sampai sana? Mengerti. Ini aja, lihat kalau sekitar itu kan belum pasti ya, masih menduga. Kalau adalah sudah pasti. Oke, di sini lanjut ke poin C, yaitu lengkap. Kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan supaya apa? Supaya orang lain itu mengerti, tahu ya sampai sejauh mana kalian melakukan percobaan tersebut ya. Lanjut lagi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, di sini ada ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Yang pertama itu menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Kalau laporan ilmiah itu adalah bahasanya bahasa baku atau bahasa formal ya. Yang kedua apa? Menggunakan kalimat silek dan kalimat kompleks. Sini ada kalimat inti dan ada kalimat kompleks atau kalimat pengembang ya. Yang ketiga ada menggunakan konjungsi. Konjungsi itu apa sih? Ada yang tahu? Oke, yang keempat menggunakan istilah teknis. Kata teknis, istilah teknis itu ada yang tahu nggak? Seperti apa katanya? Yang sekarang sedang digandrungi kalian kan eranya era digital. Main apa? Kalau ada video, ih menarik nih, ada tutorialnya. Kalian apa? Di download, diunduh atau di download ya. Atau sekarang lagi musim penghujan nih, ada kata apa? Reboisasi. Kalau dalam pasangan ada kata resep, itu termasuk ke dalam istilah teknis. Terus lanjut, yang kelima apa? Menggunakan kata bilangan atau numeresia ya. Dengan kata lain numerasi ya. Jadi ada, tadi kan kalian sudah lihat dalam apa video ya, ada takarannya ya, ada bilangannya seperti itu. Terus yang keenam memperhatikan kata depan dan imbuhan awal. Awas di sana ya. Kalau kalian nanti membuat laporan percobaan, ingat kata-katanya, kata depan, imbuhan awal ya, dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih ya. Lanjut sekarang kita akan berdiskusi. Silakan kalian bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing ya. Kita dibagi kelompok 4 kelompok saja. Yang depan ke belakang berarti ya. Oke. Kita bagi kelompok. Nah, kamu ke belakang, ini ke belakang. Oke, saya dibaca ya teksnya.
Oke, silakan kalian isi dulu ya. Isi, baca dulu terlebih dahulu, nanti kalian isi perintahnya. Serius? Ya, mana lagi? Nanti didiskusikan ya. Nanti didiskusikan, kalian kelompoknya maju ke depan. Jadi kalian harus paham dulu isi dari teks tersebut ya. Oke, silakan baca terlebih dahulu. Sudah? Sudah belum? Belum? Bentar lagi. Akan presentasi. Kelompok mana dulu yang mau maju? Apakah kalian sudah siap semuanya? Siap. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan. Oke, perhatikan ya presentasi dari teman kalian. Nanti kalian bertanya, ya. Pasti kalian kan sudah membaca teks tersebut. Pasti banyak pertanyaan yang kalian akan ajukan ke teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lydia Apreni, Lanyal Salma. Ini mau didapatkan. Di sini kami akan mempresentasikan 3 contoh laporan hasil observasi. Contoh pertama, Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus besarnya sama dengan Bumi. Venus adalah planet warnanya oranye, kuningan, dan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari Matahari antara Merkurius dan Bumi. Venus mengedari Matahari selama 235 hari bumi. Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Contoh kedua, kelelawar merupakan mamalia. Mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir,
kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Kelelawar tampangnya mirip tikus saat terbang, bersama mereka seperti tikus terbang. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Kelelawar termasuk jenis nokturnal, kelelawar melihat dengan pupil. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya. Selama setahun, kelelawar memiliki 3 bayi. Contoh 3, semua kehidupan di Antartika adalah di laut dalam. Di kedalaman laut itu ada jaringan makanan. Pertama ada kehidupan plankton, dua bentuk kehidupan yang sangat kecil, mikrotropik, dan diatom di dasar rantai makanan. Bentuk kehidupan kecil tersebut merupakan bagian dari kelas produsen hewan. Mereka dimakan oleh konsumen primer yang lebih besar seperti kerikil, kebun, udang, udang kecil, dan ikan kecil. Krill adalah makhluk hidup ikan dengan 10 kaki. Kebun mirip udang. Makhluk ini memakan makhluk konsumen primer lebih kecil dan makan konsumen sekunder. Konsumen sekunder terdiri atas paus, khususnya paus biru, anjing laut, ikan lebih besar, dan penguin. Paus biru adalah mencapai berat 174 ton dan merupakan paus terbesar yang pernah ada. Semua konsumen sekunder cukup tinggi dalam rantai makanan, tetapi tidak cukup tinggi bukan predator. Predator puncak di Antartika hanya memiliki anggota paus pembunuh. Karnivora mesin pembunuh sepanjang 27 kaki dengan gigi luar biasa. Mereka adalah puncak dari jaringan. Mengenai informasi yang lebih jelas. Informasi yang lebih jelas ada di contoh teks yang kedua. Karena sesuai dengan fakta dari objeknya, yaitu kelelawar di sana dijelaskan mulai dari jenis, bentuk, dan kebiasaan dari hewan tersebut. Mengenai informasi yang lebih lengkap. Yang lebih lengkap dari contoh teks yang ketiga, karena teks tersebut menuliskan secara terperinci kehidupan di bawah laut yang lengkap. Apakah penjelasan informasi berkaitan dengan kelengkapan informasi? Penjelasan bahwa kejelasan informasi tidak selamanya berkaitan dengan kelengkapan informasi. Kejelasan informasi berkaitan dengan penjabaran suatu informasi. Sementara itu, yang dimaksud dengan kelengkapan informasi menyangkut jumlah ide yang dapat menjelaskan suatu informasi. Apakah kejelasan informasi berkaitan dengan struktur penyajian? Penjelasannya yaitu kejelasan informasi berkaitan dengan struktur penyajian, karena pada saat menjelaskan informasi, kita harus dapat menempatkan kalimat-kalimat penjelas dalam struktur tertentu agar memudahkan para pendengar dan pembaca dalam memahami teks tersebut. Apakah kejelasan informasi berkaitan dengan unsur kebahasaan, kata bahasa, kata, dan kalimat yang digunakan? Ya dong, penjelasannya karena kejelasan informasi berkaitan erat dengan unsur kebahasaan seperti tata bahasa, kata, dan kalimat yang digunakan. Dengan kata lain, setiap penjelasan harus menggunakan kalimat yang efektif. Hal ini untuk memastikan setiap pembaca dan pendengar dapat memahami seluruh isi maupun makna informasi. Di dalam bahasa Indonesia, hal ini dapat dilakukan hanya dengan memperhatikan unsur-unsur kebahasaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya yang bertanya. Silakan. Apa itu yang dimaksud dengan nokturnal? Nokturnal adalah hewan yang suka berkegiatan di malam hari. Jadi dia di siang tidur, berkegiatannya di malam hari. Ada lagi yang bertanya? Apa yang dimaksud dengan produsen primer? Produsen primer di sini adalah bentuk kehidupan kecil yang sangat kecil, mikroskopik. Contohnya plankton, fitoplankton, konsumen. Untuk plankton itu contohnya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Oke. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk pengacara yang sudah laporan observasinya ya. Di sini kan laporan percobaan atau laporan yang dihasilkan itu tidak hanya apa kita melakukan saja, tetapi ada juga yang sudah diobservasi ya, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ya. Sekarang
lanjut yuk. 1, 2, 3. Bersemangat. Oke, semangat lagi. Nah, di sini Ibu sekarang mempunyai ya soal yang harus kalian kerjakan. Kan kalian tadi sudah belajar ya materi tentang apa? Percobaan. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, di sini ada petunjuknya yaitu isilah pertanyaan dengan kata benar atau salah. Jadi kalian cukup menjawab di kolom ini benar atau salah menurut kalian ya. Oke, sini kita akan baca dulu. Diisi ya, pakai nama Allah jangan lupa. Oke. Sama ini. Diisi ya, benar atau salah. Pilih di kolom atau di kotak yang sudah tersedia ya. Awas jangan lupa namanya. Silakan jawab pertanyaannya dengan baik ya. Baca terlebih dahulu perintahnya apa soalnya. Susah tidak soalnya? Tidak. Cukup mudah ya. Kalian kan tadi sudah mengerti ya waktu Ibu tanyakan. Pasti menjawab soalnya pun mudah. Oke. Mudah-mudahan hasil kalian bagus ya. Oke. Untuk minggu depan kita ulangan ya. Ulangan tulis. Mau tulis mau lisan? Tulis aja. Oke. Kita nanti coba ulangan tertulis ya. Dari itu kalian harus menghafal, memahami, ya. Apa Nur? Oke, silakan kerjakan ya. Yang belum silakan kerjakan lagi ya.
Mudah tidak soalnya? Mudah. Bisa mengisi ya semuanya? Oke. Nah, di sini kalian kan tadi sudah mempelajari tentang laporan hasil percobaan. Nanti kalian ya melakukan percobaan sendiri ya di rumah tentang apa saja. Nah, nanti kalian itu bagaimana hasilnya ya? Bagaimana hasil dari percobaan kalian ya? Berhasil atau tidak? Kalau berhasil, paparkan secara jelas ya laporan kalian ya. Kalau tidak berhasil, tidak sesuai dengan pemikiran atau tadi hipotesis ya, kalian tuangkan juga karena itu adalah hasil dari percobaan. Percobaan itu apa tadi teh? Yang dinamakan percobaan itu adalah eksperimen ya, coba-coba. Namanya juga coba-coba ya, belum tentu berhasil. Jadi harus ada apa? Ada latihan kalau mau bagus mah. Yang pertama itu kalau percobaan itu antara bagus dan tidak, berhasil atau tidak ya, seperti itu. Nah, di sini kalian kan sekarang sudah tahu itu laporan percobaan ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke, Ibu sangat mengapresiasi kalian sekarang belajarnya sangat aktif ya, rajin ya, penuh semangat. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau belajar, yang sudah mau berpresentasi, yang mau menanya, sudah mengerjakan soal dengan baik. Nah, Ibu akan memberitahukan atau apa yang tadi kan Ibu menjelaskan, kita akan ulangan yuk minggu depan. Kalian siap mengikuti ulangan? Ulangannya tulis atau lisan? Tulis saja. Berarti kalian sudah siap, nanti minggu depan kita akan ulangan tulis. Dan untuk selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya ya, karena laporan percobaan sudah selesai. Oke. Nah, di sini sekarang kita akan menutup materi hari ini ya. Cukup sampai di sini materi kita hari ini tentang laporan percobaan. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar laporan percobaan? Menjadi tahu ya laporan percobaan itu seperti apa? Ya, terlebih kalian kan sudah mempelajari atau sudah pernah mencoba. Dengan kata orang membuat ini, saya juga mau bikin. Itu kan perasaan kalian atau keinginan kalian ya, yang terus dipraktikkan. Soal berhasil atau tidaknya itu tergantung dari apa? Pekerjaan kan kalian. Jadi jangan takut untuk mencoba ya, tetap optimis ya bahwa kalian pasti bisa. Pokoknya orang lain saja bisa, masa kita tidak? Gitu ya. Jadi optimis, kita pasti bisa. Kelas 9 pasti bisa. Oke, anak-anak Ibu terima kasih. Ibu ucapkan sudah berakhir jam pelajaran kita ya. Sampai jumpa minggu depan di pelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.